Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan Koperasi Merah Putih, yang mana itu Koperasi Merah Putih adalah pengajuan dari pemerintah pusat dengan tujuan untuk memberikan dampak yang positif kepada masyarakat desa. Nah, untuk Koperasi Merah Putih itu program pemerintah yang baru mungkin akan besok mau diterapkan itu di masing-masing desa. Namun ada pertanyaan, ya, apa yang akan menjadi dampak positif dan menjadi dampak negatifnya. Namun sebelum itu kita bahas dampak negatif, kita akan bahas dampak positifnya dulu. Nah, sekarang ini adalah Koperasi Merah Putih, ya. Kemudian ini adalah usaha swasta, ya. Koperasi Merah Putih ini dibentuk dengan tujuan adalah untuk menjadi dampak positif kepada masyarakat. Ini adalah masyarakat Indonesia. Satu, orang tua. Dua, pemuda. Tiga, ya, tujuannya adalah ini satu, ada koperasi usaha ini mau dibuat adalah koperasi pinjam simpan pinjam, ya. Yang kedua, usaha sembako. Yang ketiga, distributor. Yang keempat, pertanian, ya. Yang kelima, apalagi yang kelima? Logistik dan distributor. Distributor logistik. Ya. Apotek. 5, apotek. Plus klinik di desa. Apa? Klinik desa. Apotek atau klinik desa. 6, gudang tembakau. Ya, koperasi simpan pinjam ini atau finansier. Ini nih, bukan gudang tembakau itu. Gudang sembako tempat itu. Misalnya hasil pertanian, tempat penyimpanan itu. Gudang distributor, ya. Tapi itu lebih spesifik gitu. Gudang logistik. Hasil pertanian misalnya, atau hasil Gudang hasil ya, pertanian. atau hasil kerajinan itu kan. Ya, anggap saja ini adalah dari segala gudang, untuk misalnya dari hasil pertanian, kemudian dari hasil kerajinan dan lain sebagainya. Ini ada 6, ya. Kemudian ini usaha swasta, ya. Koperasi finansier atau bank, ya. Ntar dulu Bang, boleh bertanya dulu Bang. Ya, gimana? Terus kenapa harus ada perbandingan usaha swasta dengan Koperasi Desa Merah Putih ini? Kenapa harus dibandingkan itu? Dibandingkan, ya. Ya, Kenapa ada perbandingan? ya. Karena ada banyak masyarakat kita ini mau membawa masyarakat kita itu untuk berpikir lebih baik dan untuk mensejahterakan masyarakat kita supaya tidak terjerat dari masalah hutang, kemudian masalah ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tujuan daripada ini untuk membentuk ini oleh masyarakat, pemerintah adalah biar ada menjadi, sebenarnya bahasa kasarnya, ya, biar ada menjadi saingannya untuk perusahaan swasta ini. Karena dari masing-masing perusahaan swasta ini, kita dulu, ya, saya tuliskan dulu, ini koperasi pinjam atau bank. Yang kedua, usaha sembako seperti Alfamart, Indomaret. Yang ketiga, distributor
PT tembakau atau gudang beras, keempat pertanian, rago dan lainnya. 5 apotik, 6 gudang beras. Ya. Nah, kalau misalnya adanya yang 6 usaha 6 ini, ya, maka akan tidak mempersulit masyarakat yang ini dari pemiliknya dari swastanya. Karena dari masing-masing swasta ini, pertama dari koperasi simpan pinjam yang kemudian ada banyak orang yang minjam uang, ada harian, bank kodok, dan ada yang masukkan BPKB, minjam uang di finance pembiayaan, kredit motor, kemudian di bank pinjam uang. Nah, sekarang ada koperasi simpan pinjam dengan tujuannya untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat kecil, masyarakat, katakan saja masyarakat miskin. Ini bunganya kalau berbanding, kalau di sini misalnya bunganya 2,00%, di sini bunganya bisa menjadi 0,5%. Itu perbandingannya. Yang kedua, ada usaha sembako. Nah, usaha sembako seperti ada di sini Alfamart, Indomaret. Dengan adanya Alfamart dan Indomaret, usaha kecil yang sudah terbentuk oleh masyarakat ini mati. Karena orang lebih banyak kan lari ke sana. Ya, sehingga terbentuklah usaha sembako yang dibentuk oleh Koperasi Merah Putih di masing-masing desa. Jadi jangkauannya itu tidak terlalu jauh dan harganya pun juga minim, ya, beda daripada ini. Seperti yang saya bilang tadi, perbandingannya 2 dikali 2 berbanding 1, begitu ya. Itu kalau di sembako. Kemudian kita masuk ke distributor logistik, misalnya bagian logistik, akan mempermudah juga masyarakat di sini. Jadi kita tidak hanya sekedar mengharapkan dari sini saja. Jadi dari pemerintah sudah menyediakan kita, tidak ada jalan yang liar. Kemudian apotik yang dari obat-obatannya terkadang kita nggak tahu apakah asli atau palsu, dan kita tidak tahu harganya mahal ataupun murah. Dan juga ada banyak manipulasi yang di obat ini, terkadang ada obat yang halal maupun yang tidak halalnya. Nah, kalau di sini sudah resmi, sudah terakui, sudah tidak ada kendala dan lain-lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan gudang untuk pertanian. Dari segi rabuk, kan banyak rabuk yang sekarang itu menyasar dengan harga sekian. Makanya pemerintah itu mengadakan subsidi rabuk. Harganya kan murah, jauh banding dari yang sini dengan di sini. Sehingga masyarakat itu nggak lelah, nggak capek-capek. Sehingga adalah gudang untuk rabuk pertanian dan kebutuhan untuk bertani. Itu yang menjadi ini. Kemudian dampak positifnya memudahkan untuk masyarakat. Kemudian dampak negatifnya ini adalah jatuh. Ya. Artinya jatuh itu, artinya kan kehidupan itu memang begini ya. Artinya kehidupan itu, siapa yang kuat, dialah yang menang. Di sini yang kuat itu ya pemerintah. Kalau misalnya mampu menyaingi pemerintahan ini oleh swasta ini, ya bisa saja dia akan menang gitu. Makanya ini dari swasta ini mungkin dia tidak seenaknya dan dia tidak seharga yang segitu. Pasti akan mengikuti harga sesuai dengan yang diajukan oleh pemerintah. Makanya perbandingan itu bisa saja yang awalnya 21 menjadi 1 sama. Kan seperti itu dia. Nah, jadi hidup itu memang ibaratnya seperti ini ya. Kita ibaratnya seperti singa dan domba. Ya. Singa itu akan mencari mangsa untuk dimakan, sedangkan domba menunggu untuk dimakan. Singa mencari domba untuk dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Untuk teman-teman dan sahabat Safwan Tawakal dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan pembentukan Koperasi Merah Putih oleh pemerintah pusat. Banyak warga masyarakat
dari tingkat ekonomi rendah dan sedang bertanya, ya, apa yang akan menjadi dampaknya apabila akan terbentuknya koperasi merah putih ini di masing-masing desa, ya. Karena kan memang rencananya pemerintah itu akan membentuk koperasi merah putih di masing-masing desa, ya, dengan tujuan untuk mempermudah jangkauan daripada masyarakat, ya, yang ekonominya rendah maupun tidak rendah, begitu. Nah, kembali lagi dengan pertanyaan masyarakat tadi dan orang-orang yang lainnya bertanya dampak positif dan negatifnya apabila terbentuknya koperasi merah putih ini di masing-masing desa itu apa. Namun tentu kita ketahui dulu bahwa tujuan pemerintah untuk membentuk koperasi merah putih itu adalah pertama, ya, untuk membantu masyarakat desa, baik dari ekonomi yang bersifat pinjam meminjam dan kebutuhan sembako dan kebutuhan pendistribusian alat logistik dan pendistribusian untuk hasil panen pertanian dan lain sebagainya. Namun ada beberapa orang bertanya terkait dengan BUMDes yang lama sudah berjalan, bahkan saat ini belum ada perkembangan, mati, ya. Lalu untuk apa membangun atau membentuk koperasi merah putih itu, ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tujuan pemerintah untuk membentuk koperasi merah putih itu adalah untuk mengangkat ekonominya kita sebagai masyarakat yang miskin, katakan saja seperti itu, ya. Ini peluang yang luar biasa menurut saya, ya. Sangat luar biasa. Banyak dampak positif yang kita ambil, ya. Sedangkan untuk dampak negatifnya kita buang dulu, gitu, ya. Nah, yang menjadi dampak positifnya adalah ini, ya, bagian yang akan dibuat oleh pemerintah itu misalnya pertama adalah simpan pinjam, ya. Yang kedua apotik, yang ketiga usaha sembako, yang keempat pendistribusian alat logistik, yang kelima hasil panen pertanian dan lain-lainnya. Nah, kemudian dari pihak swasta yang pada saat ini berdiri adalah ada simpan pinjam koperasi yang swasta, kemudian ada juga usaha sembako seperti Alfamart, Indomaret, dan ada juga gudang tempat penampungan, penjualan atau pembelian tembakau hasil panen padi. Namun rata-rata itu, teman-teman, harganya jika kita beli mahal, jika kita jual murah. Nah, ini sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat yang di bawah, begitu, ya. Nah, lalu suatu contoh misalnya, ini ada koperasi simpan pinjam. Ini pemerintah melihat di masing-masing wilayah itu ada banyak masyarakat yang minjam uang di koperasi, pinjam koperasi jalan, ya, bayar angsuran tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Itu banyak yang terjadi suatu pembunuhan, suatu pertengkaran dan lainnya jika tidak melakukan pembayaran. Dan juga selain itu angsurannya besar, teman-teman. Sedangkan ini koperasi merah putih ini untuk membuat koperasi simpan pinjam itu pertama angsurannya murah, ya, dan akan memfasilitasi si masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya masyarakat dengan tujuan untuk pinjaman apa, begitu, jelas, ya. Kedua, membantu kita dalam segi ekonomi untuk misalnya entah kebutuhan apa saja, misalnya ekonomi di sembako misalnya, ya. Kita biasanya sering belanjanya ke Alfamart, Indomaret, sehingga pedagang kecil yang di lokasi desa itu mati karena kalah saing dengan usaha sembako yang ada di Alfamart ataupun di Indomaret, begitu. Nah, jadi tujuan untuk pemerintah membangun ini seperti grosiran, ya.
Jadi kita bisa mengambil barang dengan harga murah di sana dan bisa membangun usaha kita, dagang jualan kita gitu. Nah, itulah yang menjadi dampak positifnya untuk masyarakat di bawah. Namun yang menjadi dampak negatifnya adalah di perusahaan swasta ini begitu ya. Secara otomatis barang usahanya atau usaha operasi simpan pinjamnya itu bisa jadi mati atau bisa jadi penurunan karyawan begitu. Nah, itu yang menjadi dampaknya. Namun di Koperasi Merah Putih ini juga menariknya ya, akan mengurangi pengangguran pula. Banyak anak-anak yang sarjana SMA tidak bekerja. Namun dengan adanya pembentukan Koperasi Merah Putih seperti yang ini dilakukan oleh pemerintah, akan dapat menarik karyawan baru untuk bekerja di Tampung sehingga mengurangi pengangguran begitu. Sangat baik sekali ya, itu menjadi dampak positifnya. Namun yang menjadi dampak negatifnya adalah yang tadi di perusahaan swasta dengan karyawan hanya dikurangi karena hasil jualan atau hasil lainnya berkurang sehingga dampaknya kepada karyawan saja. Nah, jadi lebih banyak dampak positifnya. Kenapa harus tidak disetujui begitu ya? Jadi kita harus setuju dengan pembentukan Koperasi Merah Putih ini, semua dapat terbantukan kita sebagai masyarakat yang di bawah ini ya. Jadi poinnya adalah sangat kesempatan yang luar biasa untuk kita masyarakat yang di bawah untuk membangun ekonomi kita. Ini seolah-olah dengan adanya Koperasi Merah Putih itu adalah untuk mendongkrak ekonomi kita yang lagi lemah ya. Jadi resesi untuk tingkat ekonomi dan pengurangan karyawan hanya itu saja, tidak seperti yang dikatakan oleh orang luas secara global. Banyak mengatakan bahwa dengan adanya Koperasi Merah Putih ini akan terjadi resesi besar-besaran secara global di Indonesia. Secara otomatis akan banyak perusahaan-perusahaan ini mem-PHK karyawannya dalam pekerjaannya. Tidak juga gitu ya. Jadi teman-teman di bawah itu jangan khawatir, semua itu sudah dipikirkan oleh pemerintahan ya. Namun yang terpenting adalah teman-teman itu dukung apa yang direncanakan oleh pemerintah dari segi pembentukan koperasi ini. Banyak kebutuhan. Kemudian ya, jadi kita sebagai masyarakat di bawah terkadang sebagai petani ya, sangat kesulitan untuk menjual beli barang hasil panen kita. Tidak tahu harus membawanya kemana, menjualnya kemana begitu. Ketika saat kita membutuhkan pupuk untuk dan pengobatan untuk hasil pertanian kita, itu harganya melonjak mahal sekali ya. Nah, dengan adanya Koperasi Merah Putih, semua itu sudah disediakan kita oleh pemerintah dengan harga yang cukup murah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.